Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak SD kelas 6? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, hari ini kita akan kembali belajar BBA mata pelajaran IPA dengan tema hubungan antar makhluk hidup. Nah, hari ini yang akan kita pelajarin yang pertama ada simbiosis dan juga ciri-ciri atau jenis-jenis dari simbiosis. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua parasitisme, dan yang ketiga komensalisme. Selain itu, hubungan antar makhluk hidup kita juga akan belajar tentang rantai makanan, di mana tipe rantai makanan dan juga kita belajar tentang bagaimana peranan organisme dalam rantai makanan. Oke, kita langsung masuk ya teman-teman ke simbiosis. Nah, simbiosis, apa sih itu simbiosis? Jadi simbiosis ini adalah hubungan khas antar makhluk hidup atau hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang telah terjadi dalam waktu yang lama. Ingat ya, antara dua makhluk hidup berarti ada dua makhluk hidup. Makhluk hidup ada apa aja? Ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Oke, jadi macam-macam simbiosis ada 3. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua komensalisme, dan yang ketiga parasitisme. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme ini adalah simbiosis yang dimana hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua pihak. Jadi pihak satu untung dan pihak kedua juga untung. Contohnya, yang pertama pada bunga dan lebah. Nah, di mana lebah ini membutuhkan madu yang terdapat pada bunga sehingga dia diuntungkan. Sedangkan bunga diuntungkan karena lebah dapat membantu terjadinya proses penyerbukan pada bunga. Yang kedua, ada pada burung jalak dan kerbau. Nah, bagaimana dua-duanya diuntungkan? Nah, burung jalak diuntungkan karena dia dapat memperoleh makanan berupa kutu di badan dari kerbau. Kerbau diuntungkan karena dia tidak merasa gatal lagi di badannya karena kutunya sudah dimakan oleh burung jalak. Yang ketiga, ada pada jenis jamur dan lumut kerak. Nah, jamur ini dia menguntungkan bagi lumut kerak karena dia sebagai pelindung dan penyerap air serta mineral. Sedangkan lumut kerak jamur diuntungkan karena lumut kerak dia dapat menyediakan makan melalui fotosintesis, menyediakan makanan untuk jamur. Nah, yang keempat pada bunga dan kupu-kupu. Sama ketika pada bunga dan lebah, yaitu kupu-kupu memerlukan nektar yang ada pada bunga sedangkan bunga dibantu proses penyerbukannya. Lanjut ada flagellata dan rayap. Nah, mereka sama-sama diuntungkan karena flagellata itu hidup di dalam usus rayap, di mana dia dapat mendapatkan makanan di rayap, sedangkan rayap dibantu oleh flagellata dalam proses pencernaan makanan. Yang kedua ada komensalisme. Nah, komensalisme ini
di mana pihak yang satu mendapatkan keuntungan, tapi pihak yang lainnya tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan atau tidak apa-apa, tidak untung dan tidak rugi. Sedangkan pihak yang satunya mengalami keuntungan. Nah, contohnya yang pertama ada pada ikan badut dan anemon laut. Nah, di mana ikan badut ini dia memanfaatkan anemon sebagai tempat berlindung dari musuh alaminya, sedangkan anemon tidak mendapatkan apa-apa, tidak untung dan juga tidak dirugikan. Yang kedua ada pakis dan tumbuhan inangnya. Nah, pakis ini mendapatkan keuntungan tempat tinggal di tumbuhan inangnya, sedangkan inangnya tidak untung dan juga tidak rugi dengan adanya pakis yang hidup di tubuhnya. Yang ketiga ada anggrek dan inangnya. Ini sama ketika pakis dan tumbuhan inangnya. Jadi anggrek juga menumpang hidup di tumbuhan inangnya. Contoh tumbuhan inangnya itu ada pada kalau teman-teman melihat pohon mangga yang biasa ditumbuhin oleh anggrek. Nah, pohon mangga adalah salah satu inang dari anggrek. Tapi pohon mangga itu tidak mengalami kerugian. Nah, lanjut yang keempat ada sirih dan pohon inangnya. Nah, sama sirih ini juga menumpang tempat tinggal di pohon inangnya tanpa merugikan pohon inangnya. Dan yang terakhir ada pada ikan hiu dan ikan remora. Nah, ikan remora ini akan berenang di dekat tubuh ikan hiu untuk menjauh dari ancaman pemangsa, karena pemangsa akan takut pada ikan hiu. Nah, sedangkan ikan hiu dia tidak diuntungkan juga tidak dirugikan oleh adanya keberadaan dari ikan remora. Kita lanjut ke contoh pada simbiosis parasitisme. Nah, kalau parasitisme ini adalah simbiosis di mana pihak yang satu mendapatkan untung dan pihak yang lainnya mendapat kerugian. Dari kata parasit ya, parasit itu pasti dia bersifat parasit, sifatnya merusak, sehingga akan mendapatkan rugi bagi pihak yang lainnya. Contohnya, yang pertama ada benalu dan inangnya. Kenapa dia dirugikan? Karena akar dari benalu ini akan menyerap air dan zat hara yang terlarut dalam pohon inangnya, sehingga lama-kelamaan tumbuhan inangnya ini akan mati. Nah, sedangkan benalunya akan mendapatkan makanan. Begitupun juga dengan tali putri dan inangnya, di mana tali putri ini akan menyerap sari-sari makanan pada inangnya, sehingga inangnya lama-kelamaan juga akan mengalami kematian. Begitupun dengan cacing tambang dan manusia. Nah, cacing tambang ini termasuk cacing dalam perut yang sangat mengerikan, karena dia akan mengisap darah pada inangnya. Nah, ini ketika dia sudah ada dalam tubuh inangnya, dia akan menular melalui kulit kaki, lalu terinfeksi larva cacing. Nah, larva cacingnya ini akan terbawa ke usus melalui pembuluh darah dan akhirnya akan menetap di usus halus. Bayangkan di usus halus kalian ada cacing tambang, itu mengerikan sekali ya teman-teman ya. Nah, lalu ada cacing pita. Cacing pita ini juga hidup dalam usus manusia. Nah, di mana ini terjadi ketika manusia itu ketika dia memakan daging, dia tidak memasaknya sampai matang. Nah, itu yang menyebabkan cacing pita ini bisa tumbuh di dalam daging yang mentah, dan ketika kita makan dan dia bisa masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan menempel pada dinding usus manusia dan menyebabkan penyakit. Lanjut ada pada kutu dan hewan yang ditinggali. Nah, kita tahu ya teman-teman kalau kutu ini bersifat parasit, karena dia akan menghisap darah yang ada pada tubuh hewan ataupun juga ada pada manusia.
manusia ada pada di rambut, hewan juga bisa ada di rambut pada hewan. Misalkan tadi pada kerbau ya, ada kutunya. Nah, lanjut. Setelah kita belajar tentang simbiosis, sekarang kita akan belajar tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan ini adalah proses di mana makan dan dimakan pada serangkaian organisme dengan urutan tertentu. Misalkan proses makan dan dimakan. Ada tumbuhan yang dimakan oleh tikus. Lalu tikus nanti akan dimakan oleh ular. Nah, ular ini akan dimakan oleh elang. Dan elang ini akan mati, lalu akan diurai oleh dekomposer berupa bakteri, ataupun hewan-hewan kecil lainnya yang akan menghasilkan pupuk untuk menyuburkan tanaman kembali. Dan ini akan terjadi terus-menerus. Nah, itulah yang disebut dengan rantai makanan. Adanya rangkaian makan dan dimakan, mulai dari tukis dimakan ular, ular dimakan elang, dan sampai seterusnya dengan urutan tertentu ya. Nah, lanjut. Jadi, bagaimana peranan organisme dalam rantai makanan? Peranan organisme dalam rantai makanan seperti teman-teman tahu ya, organisme itu ada produsen dan juga ada konsumen. Nah, kalau produsen ini dia terdiri dari kelompok tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan makanan. Produsen, sedangkan konsumen dia berasal dari kelompok hewan. Hewan-hewan yang biasakan yang pertama ada hewan primer, konsumen pertama primer, di mana konsumen primer ini atau konsumen pertama dia bersifat herbivora, dia pemakan tumbuhan, sedangkan konsumen kedua dia bersifat sekunder karena dia bersifat karnivora, dia pemakan hewan lain yang memangsa hewan herbivora, atau dia akan memangsa konsumen tingkat ke-1. Nah, yang ketiga ada konsumen tersier. Nah, tersier ini adalah hewan yang pemangsa hewan karnivora yang lain. Nah, seperti ini, sebelah ini adalah piramida makanan, di mana yang pertama yang paling melimpah di alam adalah produsen. Produsen ini adalah tumbuh-tumbuhan ya, sebagai penghasil makanan yang bisa dimakan oleh konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 tadi yang apa teman-teman? Dia bersifat herbivora, dia pemakan tumbuhan. Lalu konsumen tingkat 2 yang dimana dia akan memakan hewan yang bersifat herbivora. Lalu ada konsumen puncak, konsumen ketiga yang dimana dia akan memakan hewan lain yang bersifat herbivora. Nah, di sini untuk energi makanannya dia semakin ke atas, semakin memuncak, maka energinya akan semakin sedikit atau jumlahnya akan semakin sedikit. Nah, di mana menentukan konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3? Ingat, pertama adalah produsen, tumbuhan itu adalah produsen. Nah, konsumen pertama itu adalah pemakan dari tumbuhan. Jadi konsumen pertama ini dia bersifat herbivora ya teman-teman. Lalu konsumen kedua dia adalah bersifat karnivora. Dia akan memakan hewan yang sifatnya herbivora. Lalu yang konsumen ketiga dia adalah pemakan hewan karnivora yang lain, pemangsa hewan karnivora. Nah, lalu yang terakhir adalah proses penguraian untuk menghasilkan kompos. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa tipe rantai makanan. Nah, yang pertama ada rantai makanan perumput, di mana ciri-cirinya kalau rantai makanan perumput selalu diawali dengan tumbuhan hijau sebagai produsen. Ingat ya, kalau perumput tumbuhan hijau sebagai produsen, diawali oleh tumbuhan hijau.
Nah, misalkan ada pada ekosistem darat, ekosistem laut, dan ekosistem perairan tawar. Kalau misalkan pada darat ada tumbuhan, entah itu rumput yang dimakan kambing, kambing dimakan singa, singa dimakan, hasilnya singa mati dan akan diurai untuk dijadikan pupuk. Lalu pada air eh, pada air tawar ataupun air laut, kalau pada air tawar ada yang pertama ada fitoplankton. Ada fitoplankton yang akan dimakan oleh produsen, konsumen tingkat 1, hewan-hewan kecil lalu dimakan oleh misalkan pada fitoplankton dimakan oleh zooplankton, lalu dimakan oleh kecebong, ikan-ikan, lalu kecebong akan dimakan oleh ikan-ikan kecil atau ikan-ikan yang memakan kecebong. Lalu ada misalkan pada ekosistem laut ada alga, ingat ya alga kayak rumput laut. Lalu rumput laut ini akan dimakan oleh zooplankton atau hewan-hewan kecil dalam laut. Nah, zooplankton ini akan dimakan oleh ikan teri. Nah, ikan teri ini akan dimakan oleh ikan yang ukurannya lebih besar lagi. Ingat ya, kalau yang makan rumput maka ciri-cirinya diawali oleh tumbuhan hijau. Nah, yang kedua ada dendritus. Dendritus ini cirinya di mana tipe rantai ini tipe rantai makanan ini adalah sisa hancuran atau fragmen organisme yang telah mati. Nah, sisa hancuran ya. Sisa hancuran contohnya yang pertama ada kayu. Nah, kayu ini adalah sisa hancuran organisme yang telah mati pada tumbuhan. Nah, ini dia akan dimakan oleh rayap. Lalu rayap akan dimakan oleh ayam dan ayam akan dimakan oleh rubah. Ingat ya, kalau dendritus maka dia cirinya adalah sisa hancuran dari organisme yang telah mati. Lalu yang ketiga ada rantai makanan parasit. Kalau rantai makanan parasit ini adalah dicirikan oleh organisme yang hidup dengan cara merugikan organisme lain atau inangnya. Misalkan ada pada darah kerbau di mana kutu dia akan memakan darah dari kerbau. Nah, dia akan bersifat parasit. Nah, kutu ini akan dimakan oleh burung jalak dan burung jalak ini akan dimakan oleh elang. Kalau yang keempat ada rantai makanan saprofit. Nah, ciri-cirinya itu dimulai dari pengurai jasad mati makhluk hidup oleh organisme saprofit. Misalkan ada kayu mati, lalu ada dimakan jamur, lalu di jamur dimakan ayam, ayam dimakan musang yang akan menghasilkan pengurai. Kayu mati akan menghasilkan pengurai, jamur yang akan dimakan sama ayam juga akan menghasilkan pengurai, musang juga akan menghasilkan pengurai. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham? Semoga teman-teman paham ya materi hari ini. Oke, teman-teman, penugasan hari ini silakan teman-teman mengerjakan pengayaan 1 halaman 61, pengayaan 2 halaman 63, pengayaan 3 halaman 64, pengayaan 4 halaman 65. Nah, teman-teman, silakan langsung dikerjakan di buku paket IPA ya. Langsung dikerjakan di buku paket IPA, difoto dan dikirimkan ke Bu Rizka. Insya Allah Bu Rizka akan menunggu tugasnya ya teman-teman ya sampai jam 9. Semoga dimudahkan dan selamat mengerjakan teman-teman. Oke, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan khilaf dalam perkataan maupun perbuatan. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.